Wes semeton, kumpul ya, ngerti jadi dini jak saya. Narasumber saya Nejani kita sebut saja namanya Beli Gede. Beli Gede bercerita dia punya seorang adik wanita yang kita sebut saja namanya adik-adik. Sebelumnya gini semetonnya, kalau semeton mendengar suara sepeda motor atau suara binatang-binatang, tolong dimaklumi. Lanjut, Beli Gede ini dua bersaudara. Waktu itu, ini tuh sekitar tahun 2006-2007 saat kejadian ini. Beli Gede saat itu bekerja menjadi seorang guru olahraga di salah satu SMP yang ada di desa tetangga. Adiknya Beli Gede ini yaitu adik-adik bekerja di sebuah restoran yang cukup ternama di daerah Jimbaran. Seperti umat Hindu yang ada di Bali kebanyakan, setiap hari raya Galungan dan Kuningan, Beli Gede, adik-adik dan kedua orang tuanya selalu menghabiskan waktu bersama. Tapi di tahun ini semeton ada kejadian yang aneh. Saat itu, H-3 sebelum hari raya Galungan, Beli Gede dan juga kedua orang tuanya sudah menghubungi adik-adik. Mereka tuh minta supaya adik-adik pulang lebih awal karena ada upacara agama yang akan diselenggarakan di desa mereka. Saat itu adik-adik bilang, iya, H-1 saya akan pulang. Nah saat itu semeton ya, tidak ada keanehan yang terjadi kepada adik-adik. Adik-adik ini saat itu sudah berusia sekitar 23 tahun. Dan memang orang tuanya sering bertanya ke adik-adik, apakah kamu punya pacar? Atau mungkin kamu punya teman cowok yang mungkin saat ini sedang dekat. Adik-adik selalu bilang dia belum memikirkan untuk punya pacar karena dia masih fokus meniti karir. Saat itu juga sebetulnya adik-adik ini adalah tipikal anak yang sangat penurut dan juga sangat memperhatikan kedua orang tuanya. Makanya Beli Gede dan juga kedua orang tuanya sangat percaya melepaskan adik-adik untuk merantau ke Guming Jimbaran dari desa yang ada di Karangasem. Singkat cerita, waktu itu hari raya Galungan sudah datang, tapi kenapa adik-adik tidak juga tiba di rumah? Beli Gede dan juga kedua orang tuanya mencoba untuk menghubungi adik-adik, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Beli Gede juga menghubungi semua teman-temannya adik-adik yang berada di rantauan, tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu di mana keberadaan adik-adik. Saat Beli Gede nelpon teman-teman satu kosnya yang juga atasan dari adik-adik ini, mereka semua bilang gitu loh, H-2 adik-adik sudah pergi dari kamar kosnya, tapi yang aneh, sepeda motornya adik-adik masih terparkir cantik di depan kamar kosnya. Makanya Beli Gede ini agak heran, kalau memang adik-adik ini bilang H-2 sudah pulang ke kampung, kenapa sepeda motornya masih ada di depan kosnya? Beli Gede menunggu sampai satu hari setelah hari raya Galungan, yaitu di Manis Galungan, tapi adik-adik juga tidak ada kabar sama sekali. Karena itu semeton Beli Gede dan juga kedua orang tuanya memutuskan untuk mencari adik-adik ke tempat kosnya yang ada di daerah Jimbaran. Waktu itu Beli Gede mendobrak pintu kamar kosnya adik-adik karena dia kan tidak punya kunci kamarnya. Di dalam kamar terlihat masih tersusun rapi di dalam kamar. Telepon, kunci motor, tas, jaket, sepatu, semuanya masih tertata rapi. Tapi kemana adiknya? Saat itu Beli Gede yang memang benar-benar sudah merasa khawatir mencoba untuk melapor polisi dengan kedua orang tuanya. Saat laporan dibuat, Beli Gede ini benar-benar kayak frustasi, kemana adiknya gitu loh semeton. Nah waktu itu semetonnya Beli Gede, kedua orang tuanya dan juga keluarga besar dari Beli Gede menyusul Beli Gede ke Jimbaran. Mereka semuanya mencari adik-adik di tempatnya bekerja, di sekitar kamar kos, dan juga polisi juga membantu pencarian dari adik-adik ini. Singkat cerita, sampai 4 minggu berlalu atau 1 bulan setelah raya Galungan, adik-adik benar-benar tidak ditemukan dimanapun. Saat itu Beli Gede dan keluarganya sampai kayak menulis sayembara di akun media sosialnya dia, siapa yang bisa menemukan adiknya akan diberikan imbalan uang sekian juta. Tapi tidak ada kabar sama sekali. Semeton ini tuh benar-benar tidak ada petunjuk gitu loh. Karena Beli Gede ini sudah merasa sepertinya ini tuh sudah aneh. Dia pun memutuskan dengan keluarga besarnya bertanya ke orang pintar yang ada di Bali. Waktu itu orang pintar bilang kalau adik-adik ini sudah tidak ada karena dilarikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Beli Gede yang mendengar ini seperti tidak percaya. Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang dibilang oleh orang pintar ini. Karena Beli Gede waktu itu memang merasa sudah benar-benar putus asa semeton. Dia pun lapor polisi kembali dan pencarian pun kembali dilakukan. Tapi tetap semeton tidak ada kabar sama sekali dari adik-adik. Saat laporan yang kedua ini semeton, waktu itu Beli Gede kan 1 bulan yang lalu pernah melapor juga. Polisi juga bilang gitu loh, kalau memang belum ada tanda-tanda di mana keberadaan dari adik-adik. Beli Gede dan juga kedua orang tuanya sudah merasa sangat apa yang harus dilakukan. Akhirnya
Malam itu, Beli Gede dan kedua orang tuanya entah kenapa bermimpi yang sama. Mereka berdua ini memimpikan adik-kadek sedang menangis di tepi sebuah pantai dan seolah menunjukkan ke ujung pantai. Waktu itu Beli Gede dan juga kedua orang tuanya, karena mereka tahu mereka ini bermimpi yang sama, mereka memutuskan untuk bertanya ke orang pintar kembali. Saat bertanya ke orang pintar ini bilang kalau memang adik-kadek ini sudah tidak ada dan disarankan untuk melakukan upacara pengabenan agar arwah dari adik-kadek ini merasakan ketenangan di alam sana. Karena memang Beli Gede dan juga kedua orang tuanya ini sudah merasa mungkin benar adik-kadek ini sudah tidak ada, mereka pun berinisiatif untuk menunggu 6 bulan lagi. Karena 6 bulan lagi ini adalah otonanya adik-kadek. Kalau setelah 6 bulan adik-kadek tetap tidak ditemukan, mereka akan mengambil inisiatif untuk melakukan upacara pengabenan, yaitu dengan cara ngedetin di segara. Ini tuh upacara ngaben tanpa adanya mayat gitu loh semeton. Setelah 6 bulan berlalu semeton, Beli Gede tetap mencari adiknya, yaitu adik-kadek. Tapi tidak ada petunjuk sama sekali semeton. Dia tetap berkunjung ke kantor polisi menanyakan bagaimana kabar pencarian adiknya, tapi polisi bilang sama sekali tidak ada tanda-tanda. Dan waktu itu Beli Gede sudah memantapkan hatinya kalau dia dengan kedua orang tuanya dan juga keluarga besarnya akan melakukan upacara pengabenan dengan cara ngedetin atmo di laut. Saat itu semetonnya Beli Gede ini benar-benar sebenarnya tidak ikhlas melakukan ini, tapi karena dia sudah pernah bermimpi adiknya menangis di tepi pantai, makanya dia tuh memutuskan untuk melakukan upacara pengabenan. Sehingga cerita 2 minggu berlalu, pengabenan pun sudah rampung gitu loh semeton. Saat itu Beli Gede benar-benar merasakan ternyata adiknya memang sudah tidak ada lagi. Waktu berganti, tahun berlalu semeton. 5 tahun setelah kehilangan adik-adik ini, Beli Gede masih benar-benar merasakan trauma yang sangat besar. Dia masih seakan belum bisa menerima gitu loh. Di mana mayat adiknya? Kalau memang terjadi sesuatu, kenapa tidak ada kabar sama sekali? Waktu itu semeton, entah kenapa Beli Gede ini seperti mendapatkan nomor telepon dari luar Bali. Saat dia mengangkat, ternyata dia mendengar suara adik-kadek meminta tolong kepada dia. Adik-kadek bilang, tolong kirimkan uang untuk membeli tiket pesawat karena dia sedang berada di daerah luar Bali. Beli Gede tidak bertanya yang terlalu banyak, sampai akhirnya Beli Gede pun mengambil keputusan untuk mentransfer uang sekian juta. Dan adik-kadek bilang di telepon, tolong jemput saya 4 hari kemudian. Beli Gede seakan-akan bermimpi gitu loh. Ini kan benar adiknya, apakah ini benar adiknya gitu loh. Karena Beli Gede waktu itu memang benar-benar sudah kalut dan percaya ini adiknya, dia pun mentransfer kan. 4 hari kemudian benar semeton. Dia menjemput adik-kadek di bandara dan benar itu adik-kadek yang hilang selama 5 tahun. Waktu itu penampilan adik-kadek ini sudah benar-benar berubah drastis. Adik-kadek yang cantik, yang modis, yang benar-benar terawat, berubah kini dengan penampilan yang sangat kumuh, kumal, dan juga kurus kering. Waktu itu adik-kadek membawa seorang anak perempuan yang kira-kira berumur sekitar 4 tahun bersama dia semeton. Beli Gede tidak bertanya banyak di bandara dan mereka pun menuju ke kampung halaman. Saat di kampung halaman, adik-kadek ini diobati ke orang pintar dan juga ke dokter. 1 bulan kemudian adik-kadek sudah berangsur-angsur pulih dan Beli Gede juga kedua orang tuanya bertanya, kenapa kamu? Apa yang terjadi dan kemana kamu selama ini? Di sana adik-kadek bercerita kalau sebenarnya adik-kadek selama bekerja di Jimbaran, dia berpacaran dengan seorang lelaki yang berasal dari luar Bali selama 2 tahun. Karena adik-kadek ini kan seorang menak, anak menak, dia berdarah biru di Bali. Dia tidak berani bilang ke orang tuanya kalau dia ini pacaran gitu loh semeton, karena dia takut akan melukai hati orang tuanya. Entah kenapa di pertemuan yang kedua dengan si cowok ini, adik-kadek berinisiatif ingin kawin lari keluar Bali tanpa memberitahu siapapun karena dia sudah yakin dia akan bisa hidup bahagia dengan cowoknya ini. Saat adik-kadek tiba di rumah si cowok, ya adik-kadek ini langsung menikah dan dia sudah masuk ke agama si cowok ini, yaitu agama Islam semeton. Waktu baru menikah, suaminya ini sangat sayang dan cinta dengan adik-kadek. Tapi di pernikahan mereka yang menginjak 3 tahun, suaminya ini mulai berubah. Dia mulai KDRT dan tidak pernah mau bekerja. Sampai adik-kadek ini harus bekerja banting tulang menghidupi dia, anaknya, dan juga suaminya. Kenapa adik-kadek memilih untuk pulang kembali ke Bali? Karena suatu hari adik-kadek ini kan sudah di KDRT sama suaminya. Suaminya ini punya hutang judi semeton. Dan suaminya ini bilang ke adik-kadek kalau dia ingin menjual putri mereka yang masih kecil ke sebuah
rumah bordir untuk melunasi semua hutang judi suaminya. Karena adik-adik sudah benar-benar putus asa, dia sudah sering di KDRT, tidak dibiayai secara materi oleh suaminya, dia kan takut anaknya benar-benar dijual, makanya dia memutuskan untuk menghubungi Beli Gede dan minta dikirimkan uang untuk biaya tiket. Waktu itu sebetulnya adik-adik benar-benar meminta maaf ke Beli Gede dan juga kedua orang tuanya. Waktu itu Beli Gede benar-benar sakit hati mendengar penderitaan yang dialami oleh adiknya. Beli Gede meminta, di mana alamat suamimu? Saya akan menyelesaikan ini semua. Tapi adik-adik bilang dia tidak mau lagi bertemu dengan laki-laki yang sudah menyiksa dia kurang lebih selama 5 tahun. Dan dia minta kepada Beli Gede dan juga orang tuanya untuk melupakan ini dan mau memaafkan dia kembali. Beli Gede pun bilang dia mau menerima adiknya kembali dan mau merangkul ponakannya ini. Waktu itu sebetulnya adik-adik mungkin karena sudah menerima siksaan yang luar biasa, adik-adik ini berubah menjadi adik-adik yang tidak Beli Gede kenal. 2 bulan setelah kejadian itu ya teman-teman, 2 bulan setelah kepulangan adik-adik berubah. Dia mulai menjerit, menangis dan histeris setiap kali melihat lelaki lain selain orang tuanya dan juga Beli Gede. Dan saat dibawa ke dokter, dokter bilang kalau adik-adik ini mengalami depresi yang sangat keras. Sampai sekarang teman-teman, ini tuh sudah berlalu sekian belas tahun, adik-adik masih berada di rumah sakit jiwa. Dan memang kondisinya ini sudah mulai membaik. Tapi Beli Gede bilang, adik-adik tetap seperti orang yang kena gangguan mental gitu loh teman-teman. Adik-adik tidak tahu siapa dirinya, siapa orang tuanya, yang bahkan anaknya pun dia tidak kenali. Sekarang Beli Gede mengangkat anak dari adik-adik ini sebagai anak kandungnya dia dan juga istrinya. Sampai sekarang yang menjadi pertanyaan untuk Beli Gede, kenapa dulu kok saat dia bertanya ke orang pintar, kenapa orang pintar malah bilang kalau adiknya ini sudah tidak ada, sehingga Beli Gede harus melakukan upacara pengabenan. Kemudian semeton, ini tuh beberapa tahun yang lalu akhirnya Beli Gede pun bertanya kembali ke orang pintar, dan orang pintar yang beda ini, orang pintar ini jauh gitu loh dari rumahnya dia, bilang kalau seharusnya sekarang tuh adiknya dilakukan kayak dibikin Banten lagi untuk penebusan. Dan akhirnya Beli Gede juga kedua orang tuanya melakukan apa yang dibilang oleh orang pintar ini. Setelah adiknya ini dibuatkan Banten, terlihat memang ada perubahan. Adiknya ini mulai membaik dan sekarang sudah bisa berkumpul kembali di rumah dengan Beli Gede dan juga kedua orang tuanya. Yang walaupun adiknya tidak bisa sembuh 100%, adiknya sekarang masih tetap bengong-bengong. Kadang-kadang dia tuh lupa siapa dirinya dan juga kedua orang tuanya. Tapi Beli Gede bilang, bagaimanapun kondisi adiknya, Beli Gede dan juga kedua orang tuanya akan tetap merangkul dan menjaga adiknya sampai nanti. Tamat. Sukses untuk Beli Gede karena sudah mau bercerita di sini. Dan untuk semeton yang sudah nonton dari pertama sampai selesai, silakan semeton berkomentar. Apa menurut semeton yang harus dilakukan oleh Beli Gede dan juga kedua orang tuanya agar adik-adik ini bisa sembuh 100%. Dan terima kasih untuk semeton yang sudah like, subscribe dan juga berkomentar. Jangan lupa ikuti saya di TikTok Tusenja01 dan Tusenja02. Jangan lupa semeton ya, selalu tunggu konten-konten saya berikutnya. Dadah!